Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu kelima di bulan Maret ini. Saya percaya selama 1 bulan ini Allah tidak pernah tidak menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Spesial pagi hari ini kita boleh kembali beribadah live streaming GPDI Sudirman, GPDI Bojong Indah 29 Maret 2020. Bersama kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini sebab Dia begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Suku-suku bangsa dengan darahmu kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku Indonesia.
terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Buat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat pagi hari ini. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi semua hanya karena kebaikan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja bagi kami semua jemaat Tuhan yang ada di Sudirman, baik di Bojong Indah, baik kami yang sedang live streaming Tuhan. Kami percaya kuasa, curahan kuasa Tuhan tetap tercurah bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami di pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang ada di sini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Baik sidang jemaat yang ada di sini, bahkan sidang jemaat GPDI Sudirman, GPDI Bojong Indah, bahkan seluruh yang menyaksikan acara ibadah live streaming Minggu 29 Maret 2020 yang ada di rumah, bahkan saudara-saudari, Bapak Ibu, tua muda, anak-anak yang ada dimanapun. Tetap kita percaya saat kita memuji, saat kita menyembah, kita percaya dan kita yakin Roh Allah akan menyatakan janjinya bagi kita. Sebab Dia, Yesus Tuhan, menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi kekuatan kami. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Di rumah pada pagi hari ini menyanyikan pujian dengan iman percayamu bahwa Tuhan adalah kekuatanmu. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagai Raja Wali melakukan perbuatan. Mari sama-sama angkat tanganku. Yeah.
semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau lompat bagi Tuhan. Dia Allah yang bangkit. Kita mau bersuka cita bagi Dia. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, dan dimanapun yang saat ini menyaksikan live streaming ibadah. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami bagi bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Saatnya Tuhan, saatnya Engkau lawat bangsa kami. Saatnya Engkau curahkan bakat-Mu. Saatnya Engkau memulihkan bangsa kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau duduk dan berada. Angkat hatimu, angkat tanganmu bagi Tuhan. Percaya dan yakin Roh Kudus akan berkarya pagi hari ini. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan bangsaku. Mari sama-sama katakan, kan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Tuhan, sekaranglah waktunya. Lawatlah Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan, selamatkan. Mari sama-sama yang ada di sini dan yang ada di rumah, angkat tanganmu dan katakan, hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan, curahkan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, memohon kepada Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan atas bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan
dengan segala keluar biasaannya. Dari sorga akan menjawab kami Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan keadaan kami sangat terbatas Tuhan, ada di rumah masing-masing Tuhan. Tetapi satu hal kami rindu Tuhan, kami ingin kembali Tuhan mendengar suara-Mu. Kami ingin ditegur, kami ingin dikuatkan, kami ingin dinasihati Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, menjadi jawaban hidup kami Bapa. Untuk hamba-Mu yang bawakan firman-Mu, urapi dia, pakai dia Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Engkau pakai dia Tuhan dengan urapan-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat di Sudirman dan jemaat GPD Bojong Indah, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing. Sebelum kita membaca firman Allah, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk mengambil tempat di tempat duduk masing-masing, di rumah masing-masing, untuk siap bersama keluarga untuk menyaksikan kebenaran firman Allah ini. Biarlah sukacita, damai sorga menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Mari kita buka firman Allah yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tema firman Allah pada pagi hari ini adalah Roh Allah, Roh yang membangkitkan. Kita baca kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing, kita buka Alkitab masing-masing, 2 Timotius 1 ayat 7, dan dalam hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama firman Tuhan. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, firman Allah berkata kepada kita bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yang percaya katakan amin. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah begitu mengasihi setiap kita. Kita adalah umat-umat tebusan Tuhan, orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus lewat kematiannya, dan kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita menjadi milik daripada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab pagi hari ini mengajar kita untuk kita tidak memiliki roh ketakutan. Karena roh ketakutan itu bukan datang daripada Tuhan. Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Nah saudara, saya ingin coba kita melihat di dalam firman Allah. Biar kita baca pelan-pelan, sekaligus kita juga bukan hanya sekedar mendengar firman Allah dalam jarak yang jauh hanya melalui televisi dan lain sebagainya, tetapi kita juga bisa belajar firman Allah pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai 21. Apa yang dikatakan oleh firman Allah berkata, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka di dalam tempat-tempat yang terbuka
atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat 21, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam firman Allah dikatakan Musa mengutus 12 pengintai. Dan 12 pengintai ini melakukan tugasnya kurang lebih selama 40 hari. Nah, Saudara tahu Alkitab menceritakan dari 12 pengintai ini ada 2 kelompok yang disampaikan, yaitu kelompok 10 pengintai dan 2 pengintai. Nah, kita akan coba melihat satu perbandingan dari 2 kelompok ini. Yang 10 pengintai berkata apa dan 2 pengintai ini pun berkata apa. Kita lihat saudara, dari 12 orang, maka kelompok yang pertama yang 10 pengintai berkata kepada Musa demikian dalam ayat 31 sampai 33. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat bahwa kelompok pertama 10 pengintai ketika ditugaskan oleh hambanya Musa untuk mengintai satu tempat tanah perjanjian, mereka pulang dan melaporkan kabar busuk kepada Musa. Mereka berkata bahwa negeri itu adalah negeri yang baik, tetapi penduduknya adalah penduduk raksasa. Kami tidak dapat merebut tempat itu. Coba kita kembali lihat ayat 31 tadi dikatakan. Ayat 31 tadi, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Nah, saudara lihat dari kelompok yang pertama ini, mereka tidak memiliki keyakinan. Mereka memiliki roh ketakutan. Karena mereka melihat sesuatu yang sepertinya tidak mudah. Mereka melihat sepertinya sesuatu yang tidak akan dapat direbut dengan perhitungan akal dan pikiran mereka. Tempat yang baik, yang menjanjikan, tetapi dikuasai oleh penduduk orang-orang raksasa. Sehingga si kelompok yang pertama 10 pengintai berkata rasanya tidak mungkin. Roh ketakutan mulai menghantui mereka. Mereka melihat apa yang mereka lihat keadaan saat itu, mereka mulai mengukur dengan kekuatan akal dan pikiran mereka. Nah, kita coba lihat saudara, kelompok yang kedua, apa yang dikatakan kelompok yang kedua? Dalam ayat yang ke-30, bilangan 13. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan apa? Menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, kita pindah sekarang ke bilangan 14, saudara, ayat 6 sampai 9.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu bagaimana keadaannya? Luar biasa baiknya, di atas rata-rata. Ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya perhatikan, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Saudara perhatikan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara di rumah semua perhatikan. Lihat kalimat dikatakan janganlah apa? Memberontak. Jadi sebelum ada kalimat berkata jangan takut kepada bangsa negeri itu, artinya jangan takut kepada musuh kita apapun bentuknya di hadapan kita. Nomor satu, jangan memberontak dulu kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan apa? Menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara lihat kelompok yang kedua, Yosua dan Kaleb berkata kepada Musa bahwa kita pasti dapat mengalahkannya. Mereka melihat keadaan di sana, keadaan yang luar biasa baiknya. Jadi ketika mereka melihat, Yosua dan Kaleb tidak memberikan komentar bahwa keadaan negeri itu, keadaannya penduduknya begini, besar seperti raksasa dan lain sebagainya. Mereka melihat sesuatu peluang di sana. Mereka melihat bahwa negeri itu luar biasa baiknya. Dan jika Tuhan berkenan, maka kita akan menguasainya. Saudara lihat orang-orang percaya yang memiliki roh Allah dalam hidupnya. Walaupun mereka melihat keadaan di depannya begitu sukar, begitu sulit, begitu situasinya tidak memungkinkan dan mencekam, tetapi mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki roh Allah di dalam hidupnya, di dalam dirinya, sehingga mereka berkata bukan ukuran mereka. Mereka berkata luar biasa baiknya, dan jika Tuhan berkenan, maka kami pasti akan mengalahkan bangsa itu. Yang percaya firman katakan amin. Nah, saudara lihat, dua kelompok ini memberikan sesuatu masukan yang lain kepada kita. Hari-hari ini begitu banyak manusia dihantui dengan roh ketakutan. Kelompok yang pertama 10 pengintai dengan kelompok yang kedua 2 pengintai sama-sama melihat keadaan mereka. Sama-sama melihat tempat yang diintai, tempat yang disurvei. Tetapi yang 10 berkata lain akan apa yang mereka lihat. Tetapi 2 pengintai berkata lain akan apa yang mereka lihat. Semua kita saat ini sedang diperhadapkan kepada satu situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah di depan kita. Tetapi bagaimana cara saudara memandang masalah itu, cara saudara memandang tantangan, pergumulan hidup itu yang sedang kita hadapi pasti berbeda. Tergantung daripada roh yang ada di dalam dirimu. Apakah engkau memiliki roh Allah yang membangkitkan atau roh ketakutan yang menguasai hidupmu? Itu sebabnya kita perlu belajar dari firman Allah. Kita perlu melihat bahwa firman Allah berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tinggal tetap.
semua akan berjalan. Semua sedang digenapi oleh firman Tuhan. Tapi ketika kita berada di dalam kebenaran firman, maka Allah ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua saya masuk saudara. Tetap konsentrasi Bapak Ibu Saudara di rumah. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Sekarang kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tadi 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Ada satu pujian lama yang berkata, jikalau rohnya yang bangkitkan kita, dan lain seterusnya. Nah saudara lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait itu ialah siapa? Sama-sama yang di rumah semua katakan saya, 2, 3, bait Tuhan Allah itu ialah saya. Itu sebabnya kalau bait Allah itu saya, tempat Tuhan bertata, maka roh yang daripada Allah yang harus menguasai kita. Bukan roh ketakutan, roh kedagingan kita, tapi roh Allah harus menguasai kita. Itu sebabnya dikatakan orang-orang percaya, orang yang diurapi Allah, dia akan berjalan seturut dengan roh Allah. Saudara dan saya adalah bait Allah, tidak main-main. Tempat Allah bertata. Bait Allah yang kudus. Itu sebabnya ayat 17, kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Tidak main-main. Tetapi kita harus menjaga roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Karena kalau saudara tidak hidup benar di hadapan Tuhan, tidak hidup kudus di hadapan Allah, maka roh Allah tidak bisa tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Dia akan meninggalkan kita. Seperti seorang hamba Allah yang bernama Simson, seorang nazir Allah yang diurapi Allah, tetapi ketika dia melanggar titah Tuhan, ketika dia berhubungan dengan seorang wanita dan diberitahukannya rahasia kekuatan yang daripada Tuhan tersebut, maka roh Allah sempat meninggalkan Simson. Sehingga Simson tidak memiliki kekuatan lagi. Itu sebabnya kalau saudara hidup benar, saudara hidup sesuai dengan firman Allah, maka saudara tidak perlu memiliki segala sesuatu yang berkelebihan. Karena roh Allah adalah roh yang membangkitkan kita kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan amin. Tetapi kalau roh ketakutan begitu menghantui kita, maka coba periksa, jangan-jangan hidupmu sudah jauh dari Tuhan. Jangan-jangan hidupmu sudah tidak lagi benar di hadapan Tuhan, sehingga kedagingan yang terlalu menguasai hidup kita. Sementara kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat sampah daripada virus dan sakit penyakit. Tapi tubuh kita adalah bait Allah, dan Allah itu kudus, dan Allah bertahta, dan tidak satu apapun yang diizinkan untuk menguasai bait Allah. Itu sebabnya Allah berkata, siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ini membuktikan bahwa umat-umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita ditebus oleh darah yang mahal, darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela.
membuktikan bahwa kita adalah milik Allah. Sama-sama katakan amin. Kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat 12 sampai 14. Beberapa contoh dalam firman Allah supaya kita bisa belajar pagi hari ini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, kata firman Allah. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ketika Allah mau menghukum bangsa Mesir, di dalam tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung, firman Allah memperingati sebelumnya kepada bangsa Israel melalui hambanya. Dikatakan, biarlah kiranya setiap rumah bangsa Israel ada tanda darah di kedua tiang kayu dan ambangnya. Artinya di kusen pintunya ada tanda darah. Walaupun rumah bangsa Israel mungkin saya umpamakan, katakanlah seperti rumah zaman sekarang misalnya. Rumah berdempet-dempetan, kita bertetangga saudara. Ini rumah bangsa Israel, ini bangsa Mesir, bangsa Israel katakanlah seperti bertetangga berdempet-dempetan. Tetapi ketika malaikat maut lihat, malaikat maut tidak pernah salah pilih. Malaikat maut bergerak atas segala yang telah ditentukan dan ditetapkan. Dan malaikat maut berjalan ketika dia melihat ada ambang tanda darah di atas pintu rumah bangsa Israel. Maka dia lewat. Begitu dia lewat rumah bangsa Israel, dia ketemu rumah bangsa Mesir. Maka dia mengambil kematian anak sulung dari setiap bangsa Mesir. Lewat lagi ada rumah bangsa Mesir, dia ambil lagi kematian anak sulung. Dia lewat lagi ada rumah bangsa Israel, dia tidak berani menyentuh karena ada ketentuan Allah. Dikatakan ada tanda darah, dan tanda darah itu berarti mereka adalah milikku, mereka adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik umat kepunyaan Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi di depan kita, pembelaan penyertaan Tuhan, ada tanda yang menyertai setiap orang-orang yang hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Maka Mazmur 91 akan menjadi 100% milikmu dan milikku ketika engkau hidup taat, kudus, berkenan kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi di depan kita, tetapi Allah sedang mengatur segala sesuatu. Sehingga ketika semua berjalan, orang melihat pembelaan demi pembelaan terhadap umat-umat kepunyaan Allah. Malaikat maut pun tahu mana yang punya Allah dan yang bukan punya Allah. Saudara, ini membangkitkan roh kita. Bahwa begitu besar Allah yang ada di dalam kita, katakan amin. Begitu luar biasa Allah yang ada di dalam kita. Kita mau lihat di dalam Keluaran 19 ayat 5, saudara. Bagaimana membuktikan bahwa bait Allah adalah kudus, bait Allah itu adalah orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang benar, orang-orang percaya yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan apa saudara? Mendengarkan apa? Firmanku dan berpegang pada apa? Berpegang pada perjanjian Tuhan. Bukan berpegang kepada kekuatan manusia. Berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Harta
Ayo yang di rumah sama-sama sebut semua, satu keluarga, 1, 2, 3, menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya siapa? Yang di rumah berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang empunya seluruh bumi, tidak ada satu apapun yang terjadi tanpa pengetahuan Dia. Tapi kalau hidupmu dan hidupku ada dalam tangannya, sehebat apapun wabah yang sedang melanda bangsa ini, tidak akan berani menyentuh umat kepunyaan Allah. Karena ada kuasa darah anak domba Allah yang berkuasa atas segala langit dan bumi. Karena seluruh bumi adalah miliknya. Itu sebabnya hiduplah dalam perjanjian firman. Pegang firman Allah itu. Saudara menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita lihat Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan, saudara perhatikan kalimat yang A ini. Tetapi bagian Tuhan ialah apa? Kuat-kuat semua katakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Tuhan sedang memisahkan saat ini mana umatnya. Umatnya sedang dalam pantauan, perhatian dan pembelaan penyertaan Tuhan. Saya mau katakan ada banyak mungkin orang Kristen, mungkin ada banyak orang yang lahir sudah dari Kristen, saudara. Tapi bukan itu yang dimaksud umatnya. Umatnya adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus, hidup sungguh benar, kudus di hadapan Tuhan. Dan itu yang menjadi bagian dari proteksi Allah yang disebut dengan umatnya. Umat yang mengenal Allahnya, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan. Kalau orang Kristen tapi hidup tidak sungguh-sungguh, tidak bertobat, tidak hidup benar dalam firman, maka dia tidak akan menjadi bagian dari perlindungan Allah. Itu sebabnya inilah saatnya kita buktikan seluruh orang-orang percaya bahwa hidupmu tidak main-main lagi di hadapan Tuhan. Sungguh kedatangannya tidak lama lagi. Kegenapan demi kegenapan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi janji firman Allah sebelum masa antikristus itu datang, harus disingkirkan dulu yang menahannya, yaitu gereja yang sempurna. Umat kepunyaan Allah. Bagian Tuhan ialah umatnya. Maleakhi 3 ayat 17 berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Pada hari yang kusiapkan, perhatikan, berarti tidak ada sesuatu terjadi di dalam dunia ini tanpa Allah tahu. Bahkan mungkin bagian dari sesuatu yang sudah disiapkan dan ditentukan oleh Allah. Di mana sekarang sedang begitu banyak penampian. Mana kambing domba, mana lalang dan gandum. Mana orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Atau hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen seperti itu saja. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Pada hari yang kusiapkan aku apa saudara? Mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau kita menjadi harta kesayangan Tuhan, Dia tidak akan membiarkan segala sesuatu kita menanggung di luar batas kemampuan kita. Ayat 18 kita baca sama-sama, semua yang ada di rumah. Kita baca sama-sama ayat 18, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali apa? Perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Inilah sekarang waktunya Allah sedang melakukan segala sesuatu untuk menggenapi firman.
Orang-orang yang masuk dalam kategori yang beribadah kepada Allah, umatnya yang sungguh mengenal Allah, yang hidup dalam firman Allah, maka mereka berhak mengatakan Mazmur 91, engkaulah kubu pertahananku, tempat perlindunganku. Engkaulah benteng, engkaulah Allah yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Engkau yang akan memerintahkan setiap malaikat-malaikatmu berjalan di setiap jalanku. Engkau yang akan menjaga setiap kemah-kemahku. Engkau yang akan memerintahkan dan engkau yang akan berkata, orang-orang umat-umat tebusan Allah yang khusus di hadapan Allah. Yang engkau berkata engkau hanya akan menontonnya saja. Walau 1.000, 10.000 rebah di sebelah kiri, sebelah kanan. Hanya engkau akan menontonnya sebab Allah telah menjadi batu perlindunganmu. Ini menjadi milik orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ini satu statement firman Allah yang tidak main-main, saudara. Bagi mereka yang hidup sungguh kepada Allah, ada tangan yang kuat dan perkasa yang menjaga itu. Ada satu aliran yang kuat, roh Allah yang membentengi segala sesuatu. Kita lihat Yohanes 17 ayat 9-10. Berkata, aku berdoa. Saudara perhatikan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk apa? Coba saudara baca. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk siapa? Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu umat-umat tebusan Allah yang telah diberikan oleh Allah. Yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu, kata Tuhan kepada Bapa. Ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, kata Yesus kepada Bapa. Dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Gereja yang sempurna, yang sedang dipersiapkan menjelang Yesus datang kembali. Dikatakan aku berdoa untuk mereka. Terkadang saya membaca ayat ini begitu luar biasa. Tuhan di tengah dunia-dunia yang berkecamuk, Allah berkata, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa buat mereka yang telah ditetapkan menjadi umatku. Kurang jaminan apa lagi, saudara? Itu sebabnya hidup sungguh di dalam Tuhan, katakan amin. Hidup sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa lagi berpegang kepada janji manusia, kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi berpeganglah pada perjanjian Allah. Berpeganglah pada perjanjian Tuhan. Karena apa? Karena saudara adalah bangsa yang telah dipilih, imamat yang rajani. Ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar, yang telah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa lewat kematiannya di bukit Golgota, memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kita menjadi umat-umat tebusan, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, dan kita harus menyaksikan, menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia oleh Roh Allah yang hidup di dalam kita, Roh yang membangkitkan kekuatan, Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban, dan Roh Allah adalah Roh yang luar biasa yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, mari lewat renungan firman Allah pada pagi hari ini, kita telah dipilih,
Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan. Kita telah diselamatkan. Kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Darah yang tidak bercacat dan bercelah. Bahkan darah itu menjadi jaminan ketika ada hukuman Tuhan atas bangsa Mesir. Malaikat maut pun takut terhadap tanda darah itu. Mereka takut karena itu adalah milik kepunyaan Allah. Adalah bangsa Israel. Tanda darah, tanda tebusan. Darah anak domba Allah yang telah menebus saudara dan saya. Dan darah anak domba Allah itu yang telah memvaksin hidup kita. Menyucikan dan menguduskan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Dan mulai hari ini ingat firman Allah. Setiap kali engkau menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan. Katakan bahwa darah anak domba Allah itu yang menyucikan dan menguduskan setiap tubuh kita, setiap apapun yang kita kerjakan dari segala bentuk wabah, sakit, penyakit apapun, karena kuasa darah anak domba Allah lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-umat tebusan-Mu yang ada di rumah pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat mengetahui satu persatu keberadaan mereka pada pagi siang hari ini. Tetapi Roh Allah sanggup untuk melawat setiap pribadi yang ada. Karena Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Allah adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Tuhan semesta alam, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh situasi, keadaan, kondisi apapun. Itu sebabnya Roh Kudus Engkau bekerja kepada setiap pribadi yang mendengarkan siaran kebenaran firman Allah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apakah di rumah, sedang duduk bersama keluarga Tuhan, apakah mereka sedang mengalami sesuatu persoalan, kami percaya ketika mereka beriman kepada firman Allah yang hidup ini, maka mereka menerima mujizat berkat daripada Tuhan. Mereka menerima kemenangan daripada Tuhan, ada kekuatan lewat firman Allah, ada Roh Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh setiap manusia. Bapa kami yang ada di dalam sorga, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, khususnya jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah yang menyaksikan ibadah streaming atau kebenaran firman Allah pada pagi siang hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan kami mendengar firman Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang sudah menebus setiap kami, Engkau sudah memerdekakan kami, sehingga kami hidup bukan lagi milik kami, tapi Roh Allah ada di dalam kami, dan Roh Allah itu kudus, dan Roh Allah menyucikan, membersihkan setiap tubuh kami, baik lewat kelemahan, keterbatasan yang sudah kami kerjakan Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan mungkin, di dalam kegiatan di kantor mungkin ada kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan. Mungkin kami manusia tidak bisa membatasi segala sesuatu, mungkin kami manusia Tuhan tidak bisa melakukan Tuhan antisipasi dan proteksi semaksimal mungkin, karena memang keberadaan manusia kami sangat terbatas. Kami tidak mungkin dapat melakukan banyak hal Tuhan, untuk menolak segala bentuk sakit penyakit, untuk menolak segala virus dan lain sebagainya, karena memang manusia terbatas adanya. Tapi kami beriman kepada Allah yang tidak terbatas. Pada pagi siang hari ini kami dengar firman-Nya, firman yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan tubuh kami adalah bait-Mu, tubuh kami adalah
bait Allah yang kudus. Tubuh kami bukan tempat sakit penyakit. Tubuh kami bukan tempat persoalan dan lain sebagainya yang sedang melanda. Tapi tubuh kami adalah tempat Allah bertata. Tempat Allah dimuliakan. Tempat Allah ditinggikan. Karena bait Allah itu ialah kami dan bait Allah itu kudus. Kami berdiri atas firman-Mu Tuhan. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Tanda ada pada kami. Kami adalah milik Tuhan. Tuhan, bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi firman Allah tinggal tetap. Allah Yesus Kristus Tuhan tidak berubah. Baik penyertaannya, kuasanya, mujizatnya, dan perlindungannya tidak pernah berubah sampai hari ini dan selama-lamanya. Diberkatilah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Begitupun kami Tuhan, kami boleh diteguhkan dan kami terus percaya, kami percaya Tuhan, di mana waktunya Tuhan, gereja yang sempurna akan menjadi bagian daripada kegenapan firman-Mu, di mana Engkau akan datang kembali menjemput setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, berkati kami semua. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan, setiap masalah yang ada. Dan kami percaya kalau hal ini Tuhan izinkan terjadi, kami berdoa Indonesia, khususnya kota Jakarta, akan mengalami pemulihan besar-besaran, akan mengalami lawatan kuasa Allah. Kami akan melihat setiap lidah akan bertelut, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati kami semua. Berkati seluruh tim yang sudah bekerja sama dengan hamba-Mu sehingga terlaksananya Tuhan ibadah streaming, ibadah online ini Tuhan. Berkati seluruh WL pemain musik, seluruh tim multimedia, seluruh yang terlibat di dalamnya Tuhan memberkati. Kuat kuasa Roh Allah menyertai kami dimanapun kami berada. Sehingga penyiaran kebenaran firman-Mu akan terus dinyatakan Tuhan. Sehingga firman-Mu akan terus disiarkan karena amanat agung-Mu berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sebabnya menjadi tugas daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan Allah, Roh Allah senantiasa beserta dan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Berkati seluruh suami, istri, anak, menantu, cucu yang ada di rumah, yang telah menonton siaran ini Tuhan berkati. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran memberkati mereka dimanapun mereka berada umat-umat-Mu Tuhan. Kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan menjadi jaminan yang utama dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Berkati mata pencaharian, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Karena kami percaya semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akhiri penyampaian firman Allah pada pagi siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang para pelayan kolektan untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita yang ingin mengembalikan milik Tuhan, kolektan dan memberkati kas gereja kita, Bapak Ibu Saudara boleh melakukan transfer kepada Bendahara Gereja GPDI Sudirman dan Bendahara Gereja GPDI Bojong Indah. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akan memberikan persembahan kami di mana Tuhan sudah sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan memperluas
pada penghujung pada Minggu Batik 29 Maret 2020. Bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, GPD Sudirman dan GPDI Bojong Indah, tetaplah ada di dalam pujian dan penyembahan-Mu dan tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan dimanapun Engkau berada. Dan kita akan kembali bertemu di ibadah minggu depan, ibadah yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk kasih-Mu yang sudah pelihara kami. Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, yang sudah pelihara kami ya Bapa. Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa kami tidak boleh takut karena kami diberi roh keberanian, bukan roh ketakutan ya Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, kami aminkan setiap firman yang sudah kami dengar. Tuhan, Engkau yang sudah pelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang keluarga, jemaat Tuhan yang dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan, umat-umat tebusan-Mu ya Bapa, kiranya perlindungan Allah menyertai kami semuanya ya Bapa. Kasih-Mu menyertai kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan yang ada ya Bapak, Bapak Presiden, Bapak Menteri Kesehatan, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat akal budi di dalam menghadapi musibah COVID-19 ini ya Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang membenarkan, Engkau Allah yang membela pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan boleh menjadi keputusan yang bijaksana ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mencintai bangsa kami Indonesia. Engkau mengasihi bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk para dokter dan tim medis ya Bapa, yang sudah bersusah payah siang malam berjuang ya Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesabaran Tuhan Yesus. Kiranya imunitas yang tinggi Kau berikan kepadanya ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus pertolongan demi pertolongan, karena Allah menyertainya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan kasih-Mu. Engkau mengasihi negeri kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang.